Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anida Yasminkan dari kelas BS2 PPWG Prajabatan Gelombang Pertama Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini saya akan mengimplementasikan pembelajaran UBD. Mengajar menurut buku Understanding by Design oleh Wiggins dan McTighe, mengajar itu tidak menyebabkan peserta didik belajar, hanya upaya peserta didik untuk belajarlah yang menyebabkan mereka mempelajari sesuatu. Hasil atau prestasi adalah upaya mereka yang berhasil untuk making sense dari hal yang diajarkan. Pemahaman adalah aktivitas mengkonstruksi yang dilakukan oleh siswa, sedangkan guru sebagai fasilitator untuk mengarahkan siswa untuk melakukan aktivitas konstruksi tersebut, sehingga guru tidak dapat memberikan pemahaman, siswa memperolehnya dengan berusaha sendiri. Seperti yang dikatakan Wiggins, I can't give you understanding, you must earn it. Kemudian di sini ada dibagi lagi, yaitu sumber belajar atau buku cetak. Terdiri dari dua penggunaannya, yaitu coverage dan uncoverage. Ketika di uncoverage ini, berarti guru sudah berusaha untuk mengkompensasi apa yang kurang di buku cetak dan mengembangkan pengajaran dengan buku cetak hanya sebagai salah satu bahan ajar. Sementara di coverage, di sini guru menggunakan buku cetak sebagai silabus, dan ini harus dihindarkan. Karena Wiggins juga menyebutkan bahwa buku cetak itu bukan peta, bukan jadwal, tapi hanya sebagai pembantu yang dapat membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi di sini pada coverage versus uncoverage, untuk dapat mengajar dengan baik bukan sekedar menggunakan teknik yang hebat, tapi bukan juga memberikan cara yang hebat, akan tetapi dapat menyebabkan pemahaman pada siswa melalui perkataan, aktivitas media, usaha, dan feedback. Oke. Dan juga yang dimaksudkan uncoverage berarti pendidikan yang membuat hal-hal atau ide yang diajarkan menjadi mudah diakses. Uncover, jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan nyata dengan apapun metode pengajaran yang digunakan, serta guru seharusnya memang menghindari coverage. Coverage itu seperti spray yang menutup tempat tidur dan mengajar dengan seperti menutupi kebenaran atau tempat tidur tersebut. Jadi menggunakan hal superficial. Ketika guru mengcover material, guru menjadi fokus kepada detail awal tanpa menyentuh kepada pendalaman materi yang mana itu adalah the nature of the subject. Kemudian guru biasanya memberikan coverage dengan alasan mereka yaitu ini merupakan standarnya seperti itu, mengikuti buku cetak atau buku panduan yang sudah diberikan, serta untuk standar tes nantinya. Mengajar dengan menyebutkan atau berceramah tidak bisa membuat pembelajaran yang efektif dan tidak dapat membuat siswa dapat berperforma dengan baik. Yang mana itu merupakan kebutuhan siswa pada abad 21 mereka untuk dapat bisa berperforma dengan baik. Pemahaman juga tidak bisa diperoleh jika ada cover atau penutup atau coverage spray yang menutup nature dari subjek. Menurut Dewey, pemahaman adalah tujuan, tantangan yang membutuhkan pengalaman yang benar dan juga diskusi dan refleksi. Jadi bukan sekedar textbook. Pada masa coverage yang mendominasi pada buku paduan yang kita alami pada saat ini, maka kita perlu merefleksikan mengajar menggunakan buku cetak. Bagaimana kita dapat mencapai tujuan belajar tanpa memotong atau mengurangi tujuan pemahaman atau tantangan menggunakan buku cetak ialah lebih memahami, kita harus memahami pada buku cetak itu apa yang ditutupi, apa yang tidak nampak, apa yang menjadi nature dari subjek yang diajarkan di buku cetak sebagai seorang pendidik. Dan buku cetak itu menyederhanakan pengetahuan untuk menyesuaikan level belajar siswa, kebutuhan guru, dan beberapa kepentingan, sehingga buku cetak menyembunyikan true nature of the subject dan dunia keilmuan kepada siswa, bahkan guru. Jadi, tidak ada in-depth study di buku cetak. Mereka hanya sekedar memberikan pengenalan saja, sementara yang dibutuhkan peserta didik adalah true nature of the subject, agar mereka benar-benar memahami dan mengerti apa dari inti dari subjek tersebut. Dan di sini ada penggunaan yang salah, yaitu di coverage, textbook as syllabus. Ini merupakan a key misunderstanding menurut Wiggins. Masalahnya yaitu apabila pendidik menganggap bahwa buku cetak adalah course of study yang harus diikuti semuanya, padahal tidak.
Padahal buku cetak adalah sumber belajar yang dapat mendukung tercapainya tujuan pembelajaran yang ada di stage 1 di UBD. Buku cetak terbaik pun yang paling baik hanya dapat digunakan untuk mencapai beberapa tujuan pembelajaran. Beberapa saja, tidak semua bisa tetap tercapai. Banyak tujuan lain yang memerlukan desain guru untuk proaktif dan kreatif dalam mengidentifikasi pertanyaan pemantik, asesmen yang menyeluruh, dan pengalaman belajar. Hal itu tidak bisa dilakukan jika hanya berpijakan kepada buku cetak. Buku cetak juga mendistorsi bagaimana pemahaman dapat diperoleh dengan menyajikan hanya bagian-bagian yang sudah dipilah. Jadi siswa tidak dapat mendapatkan pengetahuan yang utuh. Kita tidak juga dapat belajar melakukan atau memahami subjek secara mendalam hanya dengan belajar rangkuman yang disederhanakan. Jadi mereka tidak dapat membuat pengetahuan mereka sendiri. Seperti itu. Dan Wiggins juga menekankan bahwa buku cetak bukanlah peta, bukanlah itinerary, tapi hanya sebagai guidebook yang mendukung pembelajaran. Hal tersebut bukan berarti kita maknai bahwa buku cetak itu jelek, namun dapat dimaknai bahwa buku cetak hanya sebagai alat, bukan silabus. Ide besar harus di-uncover, harus dibuka seperainya, dan dibuat bermakna melalui aktivitas dan berbagai sumber. Tugas guru bukan mengcover atau menutup apa yang ada di buku cetak, namun untuk menggunakannya sebagai pelengkap atau pembantu untuk mencapai tujuan belajar. Sehingga tanggung jawab kita sebagai guru, sebagai desainer, itu tidak hanya memilih buku cetak yang bagus untuk digunakan dalam pembelajaran di kelas nantinya, tapi kita juga harus membantu tercapainya tujuan belajar dengan melengkapi dan mengkompensasi apa yang kurang pada buku cetak. Seperti yang dikatakan Wiggins, buku cetak baik untuk pengorganisasian informasi, seperti informasi rangkuman, informasi yang mudah dipahami pendek seperti itu ya, dan menyediakan latihan-latihan belajar. Namun, kelemahan buku cetak itu membentuk pertanyaan-pertanyaan esensial, asesmen kompleks, itu tidak ada, serta tidak menyediakan berbagai perspektif. Hal itu yang guru perlu lakukan untuk mengkompensasi apa yang kurang pada buku cetak. Kemudian selanjutnya bagian kedua yaitu aktivitas pembelajaran. Di sini aktivitas pembelajaran dibagi menjadi didaktik, terus fasilitatif atau konstruktif, dan coaching. Dan kemudian guru mempunyai peran krusial dalam mendesain pengalaman yang benar. Misalnya, pemahaman memang harus diusahakan. Mereka diusahakan bukan diberikan melalui pengalaman belajar yang didesain secara hati-hati untuk membuka atau uncover makna inti dari materi pembelajaran dan membawa ide besar pada kehidupan yang sulit ini menjadi sulit jika hanya menggunakan verbal. Maka guru harus meng-uncoverage dengan menggunakan pengalaman. Siswa memerlukan pengalaman bukan hanya ide-ide kunci, namun juga fenomena yang memandu mereka untuk menggunakan ide mereka. Kebutuhan untuk uncoverage sangat penting. Siswa butuh mengetahui melebihi penampakan apa yang mereka lihat, tapi harus menyeluruh. Dan pengetahuan yang ahli itu merupakan hasil dari mencoba gagal, inquiry, argumen. Sehingga jika kita mengajar hanya dengan buku cetak, maka tidak dapat menumbuhkan pemahaman. Oke. Kemudian ada juga masalah di buku ini yang dibahas yaitu getting beyond oversimplification, questioning past and present understanding. Inti yang dapat meng-uncoverage yaitu mendesain belajar bagaimana menanyakan agar siswa dapat bertanya. Ide dan pernyataan paling penting harus dicoba, dites, tidak hanya disebutkan begitulah cara kita mengkonstruksi meaning. In sum, semua pengajaran harus disimplify, namun sesuai dan tidak oversimplify dan tercoverage. Seringnya pada buku cetak ini menyembunyikan underlying uncertainties, argumen, dan lainnya. Yang merupakan itu salah satu dari pusat untuk memahami pembelajaran. Kemudian, ini merupakan salah satu cara how to teach ya, thinking about how and when to teach. Yang didaktik or direct instruction ini biasanya dilakukan dengan demonstrasi, modeling, ceramah, mempertanyakan. Kemudian untuk yang konstruktif, ini yang PBL, simulasi, dan yang coaching yaitu feedback atau dan guided practice. Wiggins memberikan penjelasan tambahan bahwasanya ketiga hal ini bukan mencari yang terbaik, tapi bagaimana guru dapat memutuskan
mana yang digunakan, yang sesuai dengan unit yang diminta, dan aktivitas yang sesuai apa yang dilakukan guru dan apa yang student atau siswa butuhkan untuk lakukan berdasarkan apa yang digunakan guru. Jadi mereka harus sesuai. Makanya di sini Wiggins menyebutkan, misalnya demonstrasi atau modeling siswanya maka akan mengobservasi, mencoba, berlatih, seperti itu. Dan Wiggins juga memperingatkan, beware of self-deception based on habits and comfort. Jadi guru terkadang kita lebih memilih teknik atau cara mengajar yang menurut kita nyaman. Bukan yang menurut kita dapat membantu siswa belajar lebih baik, sehingga hal itu harus dihindari. Dan juga guru harus atau perlu pedagogical self-understanding yang seperti facet ke-6, yaitu untuk mempertimbangkan pengajaran dan pembelajaran. Guideline yang diberikan Wiggins yaitu menghindari pembicaraan yang tidak memiliki tujuan yang jelas, memberitahu secara jelas siswa mengenai apa yang akan mereka lakukan dan pelajari, kemudian membedakan just in time, just in case, menggunakan buku cetak sebagai sumber bukan sebagai silabus, menggunakan model sebagai pengajar. Guru menyadari pentingnya siswa menguji model yang kuat dan lemah. Dan ini model yang digunakan dalam pengajaran bahasa Inggris biasanya yang autentik, misalnya berita, video berita, kemudian tulisan di koran, kemudian buku yang juga dibuat oleh native speaker ya. Kemudian untuk paradigma pembelajaran direct and guided, di sini ada kolom A dan kolom B. Untuk dapat menyerap pemahaman, siswa perlu pengalaman, fakta, dan pengajaran. Untuk memahami fakta dan memiliki kemampuan, mereka perlu melihat masalah, bertanya, dan mengerjakan tugas untuk membuat kontennya relevan. Untuk kolom A yang sebelumnya, ini menunjukkan pemahaman lama yang sudah diinternalisasikan hingga menjadi fakta. Kemudian untuk kolom B, konsep, principle, systematic connection, connotation, symbolism, abstraction, itu adalah menunjukkan ide baru dan tantangan yang muncul, sesuatu yang samar, counterintuitif, membingungkan menjadi sesuatu yang jelas ketika dipelajari, lugas dan mudah. Oke. Dan untuk implementasi pembelajaran pada UBD dibutuhkan banyak asesmen formatif, tidak hanya mendesain pengajaran dan pengalaman belajar, namun kita secara agresif menilai saat kita sedang mengajar untuk meng-uncover pemahaman dan ketidakpahaman siswa. Understanding by design menekankan kepada the regular use of ongoing informal and formal assessment, rather than restricting assessment to end of teaching performance tasks. Jadi bukan hanya tes di akhir, tapi lebih menekankan kepada formative assessment. Kemudian understanding by design juga memahami merupakan wise performance transfer. Jadi mereka juga harus bisa menggunakannya. Jika siswa memahami, mereka bisa melakukan hal penting secara benar dan sesuai dengan six facet of understanding. Kita membangun performa secara progresif, kemudian kembali lagi ke pengetahuan dasar, kemudian berperforma lagi, kembali lagi ke pengetahuan dasar. Mengajar dari konten, lalu ke performa, kembali ke konten, lalu ke performa. Dari discrete skill ke strategi secara berulang-ulang ya. Dan di sini ada understanding and the use of knowledge and skill. Dua cara belajar dengan melakukan harus ada, yaitu siswa harus berlatih ide baru dengan drill yang disederhanakan atau bentuk latihan, lalu mereka menggunakannya. Setelah dilatihkan, mereka menggunakannya pada performa yang lebih kompleks. Dan itu a movement back and forth. Jadi mereka bolak-balik dari latihan, melakukan, seperti itu. Demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.